baik, terima kasih waktunya. Ini judulnya evaluasi, cuman dari tadi lebih hal challenge atau negatif. Jadi saya bantuin Fitra dulu di depan gitu ya. Ya, ada yang positif juga, kita harus apresiasi juga bahwa selama setahun ini dari segi growth, oke lah sekitar 5%, inflasi juga di bawah 3, dan ya rupiah juga masih belum tembus 17 ya. Dan kemudian juga walaupun sangat ambisius dengan banyak program-program baru janji kampanye, tapi tetap masih di bawah 3% defisit APBN ya. Dan terakhir saya kira juga yang udah dulu kita dorong itu bahwa perjanjian dengan Eropa itu akhirnya tembus ya, karena kita kalah dengan Vietnam, terutama karena Vietnam sudah punya deal dengan Eropa. Sekarang kita sama-sama 0% ekspor ke Eropa ya, sehingga apa namanya kita nggak ketinggalan jauh banget lah. Tuh, jadi bantu tuh, siap jadi komisaris nih. Oke, jadi biar agak berimbang, itu kita apresiasi. Cuman ini kita bicara ke depan, kita bicara ekonomi itu optimalisasi, bagaimana bisa membaik. Dan pencapaian yang tadi disebut tadi bisa terancam ya kalau challenge-challenge ke depan ini tidak di handle ya, bahkan bisa jadi krisis ya, walaupun kita tentunya nggak pengen seperti Nepal, Madagaskar atau tahun lalu di Sri Lanka, tapi ekonomi tetap kalau kondisinya memburuk itu jadi senggol bacok ya, sehingga mudah bergeser menjadi krisis-krisis yang lain. Nah, dengan waktu terbatas tadi 3 yang positif, saya akan ngangkat 3 yang challenging ya, challenging. Saya pasang stopwatch. Yang sebagai ekonom kita ya kita pelajari di awal tuh balance ya, semua balance equilibrium ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Tema besar dari saya 5-6 menit ini adalah disequilibrium ya, di mana pemerintah kebijakan ekonominya sangat atau beberapa hal yang disequilibriumnya mengganggu dan bahkan membahayakan. Yang satu yaitu bahwa memang kita harus ada jangka pendek setahun, ada jangka menengah sampai 3-5 tahun, ada jangka panjang di atas 5 tahun. Ini kita senang tentu saja ya, sebagai yang banyak belajar tentang ekonomi sumber daya alam, lingkungan, dan SDM, bahwa peduli tentang masa depan ya, yaitu NBG dan Sekolah Garuda kalau berhasil dengan baik itu kan semua masa depan, berarti di atas 10 tahun bahkan 20 tahun ya. Cina juga, Korea dulu membangun negaranya dengan fokus ke pendidikan dan kesehatan dulu. Namun ini ada possibility atau ada tendensi bahwa masa depan akan membunuh masa kini dengan kebijakan seperti ini kalau terus berlanjut. Membunuh secara literal bahkan, ya karena sakit perut dan keracunan ya. Tapi secara secara palabel ya, secara palabel bahwa terlalu besar alokasi untuk ke masa depan, ke long term ya, ke long period ya, dengan ya MBG 335 triliun, Sekolah Garuda 25 triliun tahun depan itu sementara ya jangka pendek dan menengahnya, tadi menengah kita perlu industrialisasi karena ini akan mendorong ekspor dan juga membuat orang mau belajar. Jadi mau sekolah tinggi ya. Wah, supaya kalau di Korea bisa masuk kerja di Samsung, di Hyundai itu kan. Jadi kalau di kita juga sekolah tinggi buat apa? Nanti toh yang dapat jabatan ya orang dalam atau keluarga gitu kan. Gitu ya, relawan juga. Jadi harus ada semangat kepercayaan terhadap meritokrasi. Itu si yang Nobel yang menang tahun lalu ya, John Robinson sama Acemoglu ya. Kemudian sehingga ya dimanapun juga saya kira lebih ideal kalau balancingnya lebih tinggi ke masa sekarang ya. Kayak kemarin stimulusnya ada 16T, itu ya drop in the water ya, 1/20-nya anggaran MBG. Padahal saat ini sudah hampir sekitar 2 tahun konsumsi masyarakat di bawah 5% ya, padahal konsumsi masyarakat adalah komponen terbesar di dalam PDB kita, di atas 50%, sekitar 52 sampai 55 ya. Jadi stimulusnya, bansosnya dikeluarin jangan pas mau pemilu aja gitu kan. Jadi kalau justru pas lagi menurun ya, inilah peran buat mendorong konsumsi masyarakat. Kemudian menengahnya tadi buat kita juga belum melihat strategi baru atau penajaman dari industrialisasi seperti apa gitu, selain yang sudah dilanjutkan atau disiapkan oleh Pak Jokowi periode kemarin gitu kan. Kedua adalah dari segi transfer daerah tadi. Oke, saya punya waktu 2 menit. Jadi di mana 2024 itu ada 857 triliun,
2025 itu 848 dipotong 50, kemudian tahun depan menjadi 693 yaitu tinggal dipotong 155 triliun ya. Padahal ya kita tendensi tahun ini adalah 25 tahun otonomi daerah dari tahun 99 Undang-Undang 2325 ya, di mana daerah kita menjadi otonom, menjadi motor pertumbuhan ya. Nah, ini ditarik lagi ke pusat. Argumennya kan bahwa wah ini program tetap jalan tapi dipegang oleh pusat ya. Tapi ini justru miss the process ya. Miss karena bukan hanya output, programnya jalan. Itu kan zaman dulu, kita sekarang juga peduli terhadap proses. Di mana daerah juga belajar mengelola anggaran, pengadaan, dan tentunya juga akan lebih, kalau dipegang oleh Pemda, lebih banyak program-program yang penyelenggaranya dari daerah, pengusaha daerah ya, sehingga multiplier-nya lebih ke daerah. Kalau udah dapat proyek ya senang-senang perayaannya bukan di Senopati lah, tapi di ibu kota provinsinya masing-masing lah gitu kan. Ini juga kita khawatir daerah semakin melemah sebagai motor pertumbuhan. Balancing pusat daerah bergeser semakin kuat ke pusat sentralisasi. Ya, saya dapat buku ini langsung dari Pak Prabowo yang datang 2 tahun lalu ke acara Status Ekonom Indef ya. Jadi saya sebagai ketua SC waktu itu saya cari-cari tentang otonomi daerah dan desentralisasi otonomi sedikit sekali di sini. Jadi ini sepertinya mungkin agak kelupaan ya, bahwa Bank Indonesia sebesar ini harus sama-sama, tidak pusat saja, tapi juga dengan Pemda, bahkan dengan desa. Ya. Yang terakhir, 1 menit lagi, bahwa kita fokus atau imbalance ke masa sekarang. Ya, sementara kita polusinya terus meningkat. Ya, jadi saya baru cek bahwa kita Indonesia adalah negara polutan nomor 7 terbesar di dunia ya, setelah ya Rusia, Cina, Brazil, Cina dan EU lah gitu. Tapi ya kita juga sebagai negara tropis merasakan langsung dampaknya, yaitu pulau-pulau tenggelam, banjir, tanah longsor, typhoon ya. Jadi kita peduli terhadap lingkungan, iklim, energi terbarukan itu bukan karena keren, klise ataupun stylish, tapi juga justru karena kebutuhan self interest kita sebagai negara tropis pertanian. Nah ini di mana kita justru memundurkan target kita ya. Jadi yang tadinya peak emisi itu 2030 diturunkan menjadi turun berapa tahun ya, dan kemudian target 23% energi terbarukan tahun ini juga tidak tercapai, jadi hanya 14,1. Jadi ini harusnya jadi motor ya. Jadi kalau Akion Hewitt yang menang hadiah Nobel ya, kita negara tropis harusnya lebih pengimpor migas, harusnya kita fokus ke geothermal yang kita punya banyak, dan fokus ke baterai yang kita punya listrik ya, punya angin dan matahari, kita simpan sehingga kita tidak perlu beli impor migas yang akan menaikkan, yang melemahkan nilai tukar kita, yang melemahkan yang negatif buat trade balance kita, sehingga justru dengan trade tarif dari Trump itu tahun depan bisa kombinasi menyebabkan rupiah drop signifikan ya kalau kita terus seperti ini. Oke, itu dari saya.